Selamat pagi pemirsa, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dinilai telah mendesak untuk segera dilakukan. Keberadaan undang-undang perampasan aset dianggap sebagai cara ampuh untuk memberantas praktik korupsi di tanah air yang masih marak hingga saat ini. Presiden Prabowo Subianto pun telah menyatakan perlu segera negara memiliki undang-undang perampasan aset. Presiden geram karena negara masih kesulitan mengambil kembali kekayaan negara yang sempat dicuri para koruptor meski vonis bersalah sudah dijatuhkan pengadilan. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2024, total kerugian negara akibat korupsi mencapai 45,7 triliun. Dari jumlah itu, melalui mekanisme yang ada hanya sekitar 2,5 triliun yang bisa diselamatkan. Sebagian besar masih dikuasai para koruptor. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 27 Mei 2025 dengan tema Rampas Aset Tanpa Langgar Hak bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat, Bang? Sehat. Saya tidak mau dirampas apa-apa ya. Karena ini merampas aset tanpa langgar hak. Menurut ada anggota DPR, Bang, ini bahaya ini undang-undangnya. Karena bisa jadi kalau kemudian nanti disahkan, semua orang, semua warga negara bisa tiba-tiba dirampas asetnya meskipun belum terbukti korupsi. Itu bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya itu pernyataan-pernyataan seperti itu kan sebetulnya kan mengada-ada. Mengada-ada karena undang-undang perampasan aset ini bukan menyasar masyarakat umum. Oh, bukan? Tidak akan menyasar Leo, tidak menyasar saya, karena kita berdua kan bukan koruptor kan. Jadi undang-undang ini hanya menyasar mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, pidana kejahatan korupsi kan. Oke. Mereka inilah yang menjadi sasaran utama. Kenapa menjadi sasaran utama? Karena akibat mereka kerugian negara itu kan besar. Selama ini dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, semua kerugian, ya hampir semua kerugian negara itu sulit untuk dikembalikan. Tidak kembali ya. Sulit untuk dirampas kembali kan. Nah, dengan undang-undang ini itu akan lebih mudah merampas kerugian negara yang sempat dirampok para koruptor tanpa menunggu putusan pengadilan. Nah, masalahnya katanya di situ, Bang, kalau kemudian ada semacam celah seperti itu, apa jaminannya kemudian pengadilan ataupun putusan itu benar-benar memenuhi semua yang harus dipenuhi? Jangan-jangan nanti ketika dirampas asetnya ternyata itu adalah hak yang sah dari orang yang dirampas. Kita akan bahas itu, Bang Elman dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 27 Mei 2025, rampas aset tanpa langgar hak. Rampas aset tanpa langgar hak. Bahasan tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka. Presiden Prabowo Subianto bahkan sudah menyatakan perlunya segera negara ini memiliki undang-undang tentang perampasan aset. Presiden geram karena negara masih kesulitan mengambil kembali kekayaan negara yang sempat dicuri para koruptor meski vonis bersalah sudah dijatuhkan pengadilan. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 2024, total kerugian negara akibat korupsi mencapai 45,7 triliun rupiah. Tetapi pemulihan aset melalui mekanisme yang ada baru sekitar 2,5 triliun rupiah dalam kurun waktu 2020-2024. Artinya, sebagian besar kekayaan negara itu hingga kini masih dikuasai para koruptor. Dengan vonis 5 tahun penjara, mendapat remisi hingga 2 tahun, para koruptor cukup mendekam 3 tahun di bui. Begitu bebas, mereka akan memulai hidup baru dengan kekayaan negara yang berhasil dicurinya. Begitulah ironi penegakan hukum di negeri ini. Penegak hukum masih kesulitan mengusut dan membuktikan
asal-usul kekayaan para koruptor yang didapat dari korupsi karena kekosongan aturan merampas aset. Karena itu, keberadaan undang-undang tentang perampasan aset menjadi solusi untuk kebuntuan upaya para penegak hukum mengembalikan kekayaan negara. Undang-undang itu menawarkan solusi dengan konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau NCB. Konsep itu memungkinkan pemulihan aset negara dilakukan tanpa harus menunggu putusan peradilan berkekuatan hukum tetap. Singkatnya, undang-undang itu memungkinkan uang negara cepat kembali. Muatan di dalam undang-undang perampasan aset terbilang sangat revolusional karena adanya perubahan paradigma dalam proses penegakan hukum. Dengan undang-undang itu, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana tidak saja pelaku kejahatan, tetapi juga aset yang diperoleh dari kejahatan. Namun undang-undang yang hingga kini masih dalam bentuk rancangan itu bukan tak lepas dari sejumlah persoalan yang kemudian memantik kontroversi, yakni potensi terlanggarnya hak konstitusional warga negara. Hal itu berangkat dari masih besarnya keraguan masyarakat terhadap profesionalisme penegak hukum. Pasalnya, rancangan undang-undang itu tidak hanya bisa merampas aset dari kejahatan korupsi, tapi bisa juga merampas semua aset yang diduga didapat dari kejahatan dan tidak bisa dibuktikan asal-usulnya. Bahkan ada anggota DPR sampai khawatir rancangan undang-undang yang telah masuk prolegnas 2024-2029 itu bisa digunakan untuk menjerat siapa saja, bukan hanya pelaku kejahatan. Pasalnya, tanpa perlu proses pembuktian di pengadilan, negara bisa langsung merampas harta tiap warga negara hanya dengan bermodalkan prasangka berasal dari kejahatan. Hal itu dianggap bertentangan dengan KUHP. Di situ pengadilan harus lebih dulu dapat membuktikan terjadinya sebuah kejahatan dengan dua alat bukti yang sah untuk menyatakan seseorang bersalah. Jika tak terbukti, tak ada alasan bagi negara merampas hak individu warga negaranya. Di sini jelas terlihat, selain profesionalisme penegak hukum yang masih diragukan, aturan hukum yang ada pun masih memiliki sejumlah celah. Namun, bukan berarti kondisi itu lalu menghentikan para pembuat undang-undang untuk tidak segera mengetuk palu bagi belait perampasan aset itu. Jangan hanya karena ada kekhawatiran kecil, hal besar justru ditunda-tunda, bahkan dilepas sama sekali. Pemberantasan korupsi hingga saat ini masih menjadi rintangan besar bagi negeri ini untuk maju. Maka, aturan mesti solid. Pada saat bersamaan, pengawasan terhadap penegak hukum yang menjalankan aturan perampasan aset, jika belait itu disahkan, juga mesti dibuat rigid, termasuk di dalamnya membentengi secara kokoh persoalan hukum dari campur tangan politik maupun kekuasaan. Dengan begitu, maksud menumpas korupsi dan menjerakkan koruptor maupun calon koruptor bisa berjalan. Pada saat bersamaan, hak konstitusional publik terjaga. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan juga Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman Saragih, salam sehat selalu. Ya. Salam sehat Pak John, bagaimana ini kita memastikan undang-undang perampasan aset tapi tidak melanggar hak manusianya Pak, hak koruptornya, karena anggota DPR mengatakan jangan-jangan ini nanti bisa merampas aset orang bisa sembarangan begitu. Bagaimana Pak John? Jadi begini Bung Leo, ini kalau tidak salah ini dalam masalah perampasan aset ini, ya. Kemarin udah masuk jadi prioritas yang di Prolegnas, tapi apa? Soalnya udah 20 tahun, udah berapa nih? 15 tahun lebih gitu. Ya. Gantung terus. Jadi gini, kalau DPR RI, Bung Leo, kalau kita dengar ini, masalah perampasan, ini tak akan clear nih barang. Itu kalau bahasanya, tak akan jadi ini barang. Ya, kalau serahkan, ini yang harusnya itu pemerintah, apa kata Menteri tadi itu. Oke. Tapi kan Pak Menteri kan mantan dari Dewan juga, DPR RI juga, jangan kalau nggak salah. Jadi begini, inilah salah satunya sekarang. Mudah-mudahan ini clear dia punya Pak Prabowo ini. Rakyat Indonesia sangat bangga kalau ini clear di tangannya Pak Prabowo ini. Kalau undang-undang ini jadi ini di tangan beliau. Kenapa? Sekarang ini kita ini, saya nyatakan Indonesia tidak baik-baik aja. Di kampung saya, Bung Leo, dalam minggu kemarin 2 ton narkoba tertangkap. Coba bayangkan. Semua lini diserbu dengan korupsinya, jadi narkobanya, ininya. Jadi kita tunggu ya. Melanggar hak itu. Baik, kita tunggu Pak John bagaimana langkah lanjutan dari pemerintah. Terima kasih Pak John dari Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak John Veto, Bang Elman sudah mulai menyebut ini sesuatu yang akan menjadi catatan kalau kemudian jadi undang-undangnya, karena ini adalah inisiatif dari Presiden Prabowo. Pertanyaannya Bang, seperti tadi di dalam headline pukul 7, apakah memang itu sudah dikondisikan betul kepada partai-partai politik, atau ganjalannya ada di mana lagi sekarang? Ya, kalau kita sih melihatnya ganjalan utamanya itu ya para koruptor. Dan artinya kan para koruptor ini kan sangat khawatir. Undang-undang ini ada? Undang-undang ini ada. Jadi artinya mereka bergerak? Pasti bergerak. Dan mereka akan menempuh segala cara bagaimana supaya undang-undang ini tidak jadi. Tidak jadi. Sebetulnya kan kalau kita ingat ya, ketika PPATK menggagas undang-undang ini tahun 2008. Sebetulnya kan karena pada saat itu dirasakan betapa sulitnya mengembalikan uang curian ini. Satu, sulit kan. Kedua, terasa memang tidak mungkin bisa korupsi ini diberantas. Karena semua ada kemudahan. Korupsi ini mudah, lalu harta yang sudah dia rampas ini dia akan bisa pegang seumur hidupnya kan. Sehingga orang bisa akhirnya ya sudah pasang badan saja. Ya, dan memang selama ini kan penegak hukum kan fokusnya kan untuk memenjarakan badan. Orangnya. Tapi belum melakukan pendekatan bagaimana memiskinkan para koruptor. Dengan kata lain, bagaimana merampas semua kerugian negara yang dirampok para koruptor itu. Kan itu yang sulit. Sehingga memang kalau hanya pasang badan 5 tahun remisi, paling 2 tahun dia jalanin, pulang kembali dia ke masyarakat, harta masih kaya raya, ya nikmat. Bahkan beberapa di antaranya ikut pilkada dan menang. Menang lagi ya? Menang lagi. Jadi ini menjadi sulit. Jadi menurut kita, ketika Presiden Prabowo mengingatkan ini kembali pada 1 Mei yang lalu, bahwa ini penting, kalau menurut saya seluruh rakyat Indonesia, semua bangsa ini harus mendukung. Termasuk yang di Senayan? Termasuk yang di Senayan. Yang aneh buat kita kok Senayan ini kok maju mundur gitu ya. Pura-pura nggak dengar. Nah, pura-pura nggak dengar dan banyak alasan. Bahkan sekarang orang Senayan berikan alasan kita menunggu rancangan KUHP. Supaya tidak bertabrakan katanya. Padahal sebetulnya kan antara KUHP dengan undang-undang perampasan ini kan beda. Kalau KUHP itu untuk pembaharuan, kalau ini kan terobosan
langkah luar biasa untuk mengambil menyita seluruh harta negara yang dirampas oleh usulan yang akan konkret kita usulkan nanti kita sampaikan di bagian berikut. Bang Elman, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, ini sudah tadi kata Pak John, sudah hampir 20 tahun ya undang-undang ini dirancang. Terus pertanyaannya Bang, kalau kemudian sampai seorang Presiden Prabowo mengatakan di depan buruh 1 Mei, bagaimana undang-undang ini harus segera jadi. Dan tadi Menteri Hukum juga mengatakan sudah dibicarakan ke Ketua Umum Partai. Harusnya sih kalau saya berpikir Bang, tahun ini undang-undang itu harusnya ada. Tapi apa ganjalannya kira-kira Bang? Ya kan sebetulnya kan kalau melihat keadaan sekarang ini kan sudah darurat korupsi kan. Betul. Dan korupsi inilah yang menimbulkan PHK di mana-mana. Iya. Korupsi inilah yang membuat katakanlah layanan kesehatan tidak terlalu bagus dan sebagainya kan. Iya. Korupsi ini juga yang membuat biaya pendidikan harus ditanggung oleh rakyat termahal kan gitu. Satu-satunya jalan adalah bagaimana berperang terhadap korupsi kan gitu. Nah, bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran ini kalau sarananya nggak ada? Hukum yang ada selama ini memang terlalu lemah, terlalu memanjakan para koruptor ini kan. Anda bisa bayangkan, mereka tidak peduli. Dan kehadiran undang-undang perampasan aset ini, kecuali untuk menindak para koruptor, juga harus menimbulkan efek jera. Nah, efek jeranya ini nggak ada selama ini. Nah, bagaimana supaya efek jera? Miskinkanlah para koruptor itu. Bagaimana cara memiskinkannya? Rampas semua apa yang pernah dia curi dari negara ini. Tapi kalau anggota DPR, ini mungkin 1 orang, masih berpikir seperti yang itu Bang, bahwa ini bisa berbahaya undang-undang ya. Bagaimana kita memastikan undang-undang ini akan jadi Bang di DPR? Ya, artinya gini ya, kalau seorang presiden secara terbuka, secara tegas menyatakan undang-undang perampasan aset ini diperlukan segera, kan itu kan bukan kaleng-kaleng. Itu perintah ya sebetulnya? Itu sudah perintah. Dan mestinya kan ini kan akan mudah karena koalisi gemuk kan sekarang ini kan koalisi merah putih ini kan lebih dari hampir semua lah. Iya, pemerintah ini juga menguasai parlemen maksudnya begitu ya. Dan sebetulnya kan kalau bisa sebulan aja selesai nih. Iya. Bahkan tidak perlu perpu. Oke. Diperpukan kan gitu kan. Kalau mekanisme normalnya nggak bisa jalan. Ya perpukan. Tapi kan sedang dikuasai parlemen, kenapa harus perpu Bang? Ya kita mau melihat, rakyat juga akan melihat. Kalau partai-partai mana yang memang tidak sejalan. Ini kan gampang ini kan. Nanti kan kalau misalnya ini kalau sebetulnya yang benar, kalau memang sudah lengkap, kalau sudah misalnya telah akademisnya sudah bagus, ya tinggal kirim aja surat presiden ke DPR. Jadi barang ini? Ya, kita lihat. Fraksi mana yang menolak? Fraksi mana yang beralasan ini mengganjal ya? Yang mengganjal. Kan begitu kan? Nah, rakyat akan lihat. Dan fraksi-fraksi yang mengganjal ini, jangan pilih pada pemilu akan datang. Bagaimana memastikan undang-undang itu nanti benar-benar tidak seperti judul editorial ini Bang, melanggar hak orang? Ya kan sebetulnya kan ini kan tinggal transparansi kan. Kan ada pengawasan. Semua undang-undang itu harus diawasi. Semua undang-undang itu harus transparan. Dan menurut saya semua pihak berkewajiban untuk mengawasi undang-undang ini. Berarti kita optimis ya tahun ini undang-undang ini jadi Bang? Ya, rakyat sekarang menghendaki seperti kehendaknya presiden. Tahun ini juga undang-undang perampasan ini harus diterbitkan. Baik, kita tunggu langkah dari terutama wakil rakyat di Senayan. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang.
Pemirsa, masih maraknya praktek korupsi hingga saat ini menunjukkan upaya pemberantasan korupsi belum membuahkan hasil maksimal. Karenanya pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi penting dan mendesak untuk segera dilakukan. Keberadaan undang-undang perampasan aset adalah penting tidak saja untuk memberantas korupsi, tapi juga untuk mengembalikan keuangan negara yang hilang karena korupsi. Presiden sudah menyatakan, maka seluruh kita harus mendukungnya. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Download Metro TV Extend sekarang.